Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa doa hari ini yang dirahmati oleh Allah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di channel doa hari ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita langsung bertatapan di video ini. Semoga yang menonton video ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan hajat dan keinginan Anda semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir, bercerita tentang seseorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya dia adalah seorang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana sini. Setiap hari rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya dia sudah banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam uang, lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Mendengar jawaban itu, saudagar merasa geram lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Hakim bertanya, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berpikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku," jawabnya singkat dengan wajah lesu. "Jika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar pergilah ke tempat alim Fulan
sampaikan salam kepadanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya. Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku. Alim bertanya, apa bukti dari kebenaran mimpimu itu? Kata baginda Nabi, di malam pertama engkau telah bersolawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, alim itu spontan menangis karena berita gembira sholawatnya diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Dengan dana itu si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merelakan segera tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutangmu lunas." Cerita ini mengisahkan betapa hebatnya sholawat yang mampu menyelesaikan perkara rumit hanya dalam waktu singkat saja. Cerita ini juga sebagai bukti pentingnya kita membaca sholawat. Walaupun dalam keadaan apapun, niscaya kita akan mendapat pahalanya. Walaupun di luar naluri manusia, yang penting hati ikhlas dan yakin dengan apa yang dihadapi. Diharuskan bagi kita membaca sholawat juga diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-Ahzab ayat 56. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk mendawamkan sholawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.